Halo teman-teman, jadi di sini aku ingin membuat salah satu video tugas perkembangan peserta didik untuk ulangan tengah semester aku. Jadi buat kalian yang kepo, boleh dilihat sampai habis ya. Halo guys, perkenalkan nama aku Nazwa Tunisa, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Lambung Mangkurat, kelas 1A. NIM aku 22101143200003. Jadi di sini aku ingin memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi di sini aku sudah menyiapkan satu anak SMA buat wawancara. Silakan kesini. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Rizky Sabrina, bisa dipanggil Kina aja. Kina. Kalau boleh tahu juga nih tempat tanggal lahir kamu? Banjarmasin 22 Februari 2007. Umur? 15 tahun. Sekolah di mana nih? SMA 7 dong. Keren guys. Lalu kelas berapa? Kelas 10. Kalau boleh tahu ikut ekskul apa di Semapan? Belum ada sih, soalnya masih bingung gitu. Mengenai maaf ya sebelumnya, Iya. pekerjaan orang tua kalau boleh tahu apa? Orang tua saya bekerja sebagai PNS. Keren guys, PNS. Lalu kalau boleh tahu hobi sama cita-cita kamu apa? Kalau hobi sering tuh suka nulis, suka ngebaca juga. Kalau cita-cita pengen jadi penulis ya. Keren banget. Mengenai pergi sekolah nih, jauh nggak dari rumah ke Semapan? Nggak terlalu jauh. Kira-kira jaraknya berapa? Kira-kira berapa ya? 800 km. Oke, aku akan masuk ke sesi wawancara mengenai perkembangan peserta didik. Mengenai perkembangan peserta didik, kamu nih sebagai peserta didik, tugas apa yang paling berat nih saat ini yang dijalani? Tugas-tugas sekolah pastinya susah banget. Oke, lalu yang kedua, mengenai kestabilan emosi, kayak kan sekarang tuh lagi mengangkat isu-isu mental health nih. Apa yang kamu usahakan untuk menjaga kesehatan mental kamu? Biasanya sih kalau misalnya kayak lagi ngerasa galau atau mental health-nya tuh lagi di ambang-ambang mood ya gitulah, itu lebih sering nyari hal yang bisa dilakuin aja, hal yang disuka gitu. Kayak misalnya kayak saya sukanya ngebaca buku atau novel, jadi saya lebih membaca novel. Oh iya, melakukan hobi guys. Lalu yang pertanyaan ketiga, mengenai perkembangan fisik nih, kamu sempat gak sih kayak mengalami hambatan? Lalu apa yang kamu lakukan saat terjadi hambatan itu? Pastinya pernah. Kalau yang terjadi kayak tetap tenang, udah jalanin aja. Baik guys, aku akan masuk ke sesi pertanyaan kognitif. Untuk adanya, bagaimana kamu, apakah sudah masuk ke tahap dewasa seperti bisa menstabilkan emosi atau masih sering insecure gitu? Kalau insecure tuh sering banget, literally sering banget. Tapi kalau mengontrol emosi sih ya kadang-kadang tuh masih suka susah buat ngontrol emosi. Pertanyaan terakhir nih, kamu bisa jelasin sedikit nggak mengenai karakter kepribadian kamu? Gimana ya, kalau saya sendiri tuh orangnya gampang emosian kadang-kadang tuh, terus juga suka insecure tiba-tiba, mood swing banget tuh. Terus juga anaknya kadang-kadang tuh ya receh, humoris, tapi sometimes kayak enggak, cuek gitu. Ya, kepribadian anak SMA lah guys. Oke, baik ya, makasih Tina udah mau membantu tugas aku. Baik guys, udah selesai nih wawancara aku kali ini. Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin melakukan presentasi mengenai wawancara saya sebelumnya mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada siswi SMA Negeri 7 Banjarmasin.
biodata narasumber. Nama narasumber Rizky Febrina atau Kina, kelahiran Banjarmasin 22 Februari 2007, umur dia 15 tahun, siswi kelas 10 SMA Negeri 7. Orang tuanya bekerja sebagai PNS. Lalu hobinya membaca dan menulis. Untuk cita-citanya tentu saja sebagai penulis. Jarak rumah ke sekolah Kina sekitar 800 km. Oke, langsung saja saya ke pertanyaan pertama. Saya bertanya bagaimana, apakah tugas yang ingin dijalani Kina saat ini sebagai peserta didik? Tentu saja tugas-tugas sekolah. Hal itu hal yang wajar karena anak-anak sekolah pada umumnya memang terbebani oleh tugas-tugas yang cukup berat ya, apalagi anak SMA. Lalu pertanyaan kedua mengenai sosial emosi, apalagi kan saat ini sedang banyak mengangkat hal-hal yang mengenai kesehatan mental. Bagaimana Kina mengatasi hal tersebut? Kina mengatasi hal tersebut ketika merasa emosinya sedang bergejolak, dia melakukan hal-hal yang disukai seperti membaca novel atau menulis. Lalu pertanyaan ketiga mengenai perkembangan fisik. Kina sempat mengalami hambatan, lalu apa yang dia lakukan? Tentu saja pernah, tapi dia tetap tenang, jalani saja atau lebih ke menerima keadaan. Lagi pula, anak-anak remaja menengah masih dalam tahap pertumbuhan. Apabila memang tidak bisa diatasi, caranya dengan menerima keadaan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Kina sudah merasa dewasa atau masih sering merasa insecure? Lalu dia menjawab, tentu saja masih sering merasa insecure. Untuk emosi pun masih susah, karena juga ya anak remaja menengah memang cenderung ketegangan emosinya tuh masih turun naik lah, kayak kadang meningkat, kadang menurun, terutama karena tekanan sosial dan konflik dengan situasi baru. Emosi remaja seringkali sangat kuat dan tidak terkendali dan tampaknya tidak proporsional. Lalu selanjutnya, yang terakhir saya mempertanyakan mengenai karakteristik kepribadian, bagaimana karakteristik kepribadian dia. Lalu dia menjawab seperti gampang emosian, secure, mood swing kayak naik turun, receh, humoris, dan agak cuek. Hal ini sangat relevan dengan anak-anak remaja menengah, karena emang remaja menengah masih cenderung gejolak emosinya sering naik turun, kayak mudah marah, mudah emosian, kadang juga gampang ketawa ya kayak receh, humoris gitu. Cukup sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok-sokan kuat, nangis aja kali. Kamu kan cengeng. Nggak apa-apa, lu mau pergi juga nggak apa-apa. Gua ikut bahagia kok kalau lu seneng. Intinya tugas gua di sini udah kelar. Gua mau pamit. Terima kasih.